Selamat malam pendengar Radio Berita Kasih yang saya kasih dalam Tuhan. Dimanapun Anda berada pada saat ini, saya ucapkan selamat bergabung dalam acara kita Mutiara Kebenaran. Anda bersama dengan saya Dr. Stephen Einstein Liao, dan saya akan menjadi narasumber Anda yang akan bersama-sama dengan Anda mempelajari kitab suci pada malam hari ini, terutama dari kitabnya Kejadian. Karena acara Mutiara Kebenaran membahas firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Dan kita ada pada seri kitab Kejadian pada saat ini. Setiap sesi kita akan membahas satu pasal dari kitab Kejadian. Dan kitab Kejadian ada 50 pasal. Dan kita kini ada pada sesi yang ke-15. Oleh karena itu kita memasuki pembahasan Kejadian pasalnya yang ke-15. Oke, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tentunya saya harapkan Anda berada dalam keadaan yang sangat baik pada malam hari ini, sehingga siap bersama dengan saya untuk mempelajari firman Tuhan. Untuk itu diperlukan, tidak perlu hal-hal yang muluk-muluk, tidak perlu kebenaran, tidak perlu memerlukan uang, tidak perlu memerlukan harta yang banyak untuk membelinya, tetapi kebenaran adalah mutiara yang berharga, yang diperoleh dengan cara kita merendahkan hati kita untuk menerima kebenaran itu apa adanya. Oleh karena itu persiapkanlah akal budimu. Kita akan memasuki pembahasan Alkitab, dan kiranya apa yang menjadi kebenaran Alkitab itulah yang kita pegang. Baiklah kita menjadi seperti orang-orang Berea yang dikatakan firman Tuhan adalah baik adanya, karena mereka dengan tekun mempelajari kitab suci, tiap-tiap hari mempelajari kitab suci untuk melihat apakah benar semuanya demikian. Untuk itulah Radio Berita Klasik berada di pendengaran Anda. Adalah misi kami untuk menyampaikan firman Tuhan, agar dimanapun Anda berada, Anda tidak perlu jauh untuk pergi ke tempat lain, tetapi dari kenyamanan ruang tidur Anda kah, atau ruang makan Anda, atau ruang tamu Anda, dimanapun Anda mendengarkan radio, bahkan di mobil-mobil Anda bisa sesuai dengan yang dikatakan tentang orang Berea, yaitu setiap hari mempelajari kitab suci untuk melihat apakah benar semuanya demikian. Baiklah, mari kita masuk ke dalam Kejadian pasalnya yang ke-15. Untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu untuk meminta bantuan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu karena Engkau adalah Allah yang dapat mendengarkan doa kami. Tuhan, terima kasih Engkau telah berfirman, karena Engkau ingin kami mengenal kebenaran-Mu. Terima kasih juga atas keselamatan yang Engkau berikan. Kiranya Engkau yang sertai ya Tuhan, agar kami orang-orang yang sudah percaya kepadamu, yang ingin mempelajari firman-Mu, dapat mendapatkan kebenaran. Mungkin ada di antara pendengar sekalian ya Tuhan, yang belum mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin mereka baru pernah mendengar nama-Mu saja. Tetapi biarlah kiranya malam ini Engkau ketuk hatinya, agar mereka dapat mengambil keputusan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa Tuhan, dalam nama Yesus Kristus saja. Amin. Baik, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, coba kita buka Alkitab kita bersama di dalam Kejadian pasalnya yang ke-15. Kejadian pasalnya yang ke-15. Saya akan bacakan dulu dari ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang engkau berikan? Apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran.
Iya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita dapatkan di sini sesudah Abraham baru saja mengalahkan pasukan gabungan Kedorlaomer dengan 3 orang sekutunya, atau yang bisa kita sebut sebagai koalisi 4 bangsa, Abraham kembali, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan tentunya setelah suatu kemenangan rohani yang sedemikian itu, adalah waktu untuk merenung setelahnya. Adalah waktu untuk merefleksi. Adalah waktu untuk melihat kembali apa yang sudah dilakukan. Adalah waktu untuk merenung. Mungkin banyak sekali yang Abraham pikirkan pada waktu itu. Dia baru saja menang secara rohani, tetapi dia juga baru saja menolak tawaran hadiah yang begitu besar dari Raja Sodom, di mana Raja Sodom menawarkan kepada Abraham bahwa Abraham boleh memiliki semua harta benda Sodom, asal saja dia mengembalikan orang-orang Sodom kepadanya. Tetapi Abraham menolak hal itu. Mungkin terngiang-ngiang dalam pikiran Abraham, apakah dia melakukan tindakan yang benar? Mungkin terngiang-ngiang pula dalam pikiran Abraham tentang segala apa yang sudah dia alami. Walaupun kemenangan besar dia alami, tapi nyatanya sepertinya dia masih belum banyak berubah keadaannya. Negeri Kanaan masih belum menjadi miliknya. Negeri Kanaan masih dikuasai oleh berbagai suku-suku yang buas-buas dan yang kacau balau. Demikian pula dia masih belum mempunyai seorang keturunan. Jadi mungkin segala hal ini menumpuk pada pikirannya, saudara Tuhan. Tetapi Tuhan selalu menghiburkan orang-orang atau hamba-hambanya yang setia kepadanya. Dan di sini kita lihat Tuhan datang kepada Abraham untuk menghibur, menguatkannya, dan meneguhkan lagi janjinya kepada Abraham. Oh, saudara yang kasih Tuhan, ketika Anda sedang dalam suatu situasi yang pelik, ketika Anda ada dalam suatu mara bahaya, ketika Anda ada dalam suatu keputusasaan, tidak ada obat yang lebih manjur daripada mengingat akan janji Tuhan. Janji yang tidak dapat dipatahkan, janji yang tidak dapat dihancurkan, janji yang pasti dia tepati. Saudara yang kasih Tuhan, kita lihat di sini, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam sebuah penglihatan. Firman Tuhan datang kepada Abraham. Oh, saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan datang kepada Abraham. Mengapakah Yesus Kristus disebut sebagai firman, saudara yang kasih Tuhan? Dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, saudara yang kasih Tuhan. Dia adalah pribadi kedua dari Allah, yaitu Yesus Kristus. Oh, saudara yang kasih Tuhan, tapi mengapa ia disebut sebagai firman? Firman seseorang, saudara yang kasih Tuhan, adalah perwakilan dari dirinya. Firman seseorang adalah sesuatu yang keluar dari dirinya dan menyatakan dirinya. Apa yang engkau ucapkan adalah refleksi dari dirimu. Oh, saudara yang Tuhan. Dan dengan pengertian seperti itu, Yesus Kristus datang, katanya. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang duduk di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Oh, saudara yang kasih Tuhan, Yesus Kristus menyatakan Allah Bapa, sehingga dia disebut sebagai firman, yaitu dia yang menyatakan Allah. Oh, saudara yang kasih Tuhan, manusia berbeda dengan segala jenis makhluk yang lain, di mana manusia bisa berfirman, manusia bisa berkata-kata. Makhluk yang lain, mereka bisa berkomunikasi, saudara, dengan erangan, dengan tangisan, dengan teriakan, dengan gonggongan, tetapi tidak ada di antara mereka yang berkata-kata. Oleh karena itu, saya katakan, saudara Tuhan, itu kemampuan untuk berkata-kata, menyusun kalimat, kemampuan untuk berbahasa adalah suatu kemampuan yang Tuhan ciptakan langsung ke dalam otak manusia. Ketika Adam baru pertama membuka matanya, saudara yang kasih Tuhan, dia bukan harus belajar alfabet, dia bukan harus belajar suatu bahasa, tapi dia sudah diprogram dengan bahasa. Dan mengapakah Tuhan menciptakan manusia yang bisa berbahasa? Mengapa Tuhan menciptakan manusia yang bisa berkomunikasi dengan kata-kata, dengan firman? Oh, saudara yang kasih Tuhan, alasan utamanya adalah karena Allah sendiri ingin berkomunikasi dengan manusia. Allah sendiri ingin berkata-kata dengan manusia. Allah sendiri ingin memiliki suatu hubungan dengan manusia. Dan oleh sebab itulah dia menciptakan manusia yang dapat berkomunikasi juga. Oh, saudara yang kasih Tuhan, kita lihat di sini. Janganlah takut, kata Tuhan Abraham. Ini adalah kali pertama di dalam Alkitab ada kata janganlah takut. Dan sebenarnya kata takut sendiri sudah pernah di dalam Alkitab, yaitu ketika Adam mendengar langkah Allah datang kepadanya, maka Adam menjadi takut, katanya. Itu adalah kali pertama kata takut
muncul dalam Alkitab, yaitu ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Mulai saat itulah ada ketakutan. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, itu terjadi pada Adam. Adam adalah bapa semua manusia. Tetapi kita lihat bedanya dengan Abram, saudara. Adam adalah bapa semua manusia, dan dia untuk pertama kali merasakan takut. Abram sebaliknya disebut dalam Alkitab bapa segala orang yang beriman, dan dia adalah orang pertama yang tercatat Allah berkata kepadanya, janganlah takut. Anda lihat perbedaan. Adam bapa semua manusia, Abram bapa semua orang yang beriman. Oh saudara yang kasih Tuhan, dan kedua orang ini cukup berbeda secara simbolik. Tentu kita percaya bahwa Adam juga percaya kepada Tuhan dan masuk surga, ya. Janganlah takut Abram, katanya. Akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Mungkin saudara yang kasih Tuhan, Abram memikirkan apakah dia melakukan tindakan yang benar dengan cara menolak apa yang telah Raja Sodom tawarkan kepadanya. Mengapa saudara? Kalau Abram menerima apa yang Raja Sodom tawarkan kepadanya, oh, dia telah menaruh dirinya di bawah Raja Sodom. Karena dalam Ibrani dikatakan, tidak dapat disangkal bahwa yang lebih besar memberkati yang lebih kecil, saudara. Abram tidak ingin untuk mendapatkan hartanya dari dunia ini, terutama dari Raja Sodom yang terkenal begitu jahat, yang terkenal begitu bejat. Abram tidak mau diasosiasikan dengan dirinya. Oh, saudara, hari ini pun ketika kita sebagai orang percaya harus mengambil keputusan seringkali. Apakah kita mau memilih harta dunia ini dengan cara meninggalkan prinsip-prinsip Tuhan, dengan cara meninggalkan Tuhan sendiri, bahkan dengan cara untuk pergi dari kebenaran. Kita mungkin bisa memperoleh harta materi, harta yang lebih besar. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, akankah kita bertindak seperti Abram, di mana kita mengatakan tidak kepada semua itu? Kalau itu melanggar prinsip iman saya, kalau itu melanggar etika yang saya pelajari dari Tuhan, kalau itu melanggar kasih saya kepada Tuhan, saya tidak akan lakukan. Oh saudara, hari ini Tuhan juga sedang mencari orang-orang yang demi Dia mau melepaskan harta duniawi, saudara kasih Tuhan. Orang-orang yang demi Dia mau melepaskan misalnya keuntungan besar yang ada di depan mata. Demi apa? Mungkin demi melayani Dia. Mungkin seseorang yang tadinya bisa menjadi seorang bisnismen yang sangat berhasil, seseorang yang tadinya bisa menjadi seorang profesional yang begitu gagah dan begitu hebat, tetapi mungkin saja dia melepaskan semua itu, saudara kasih Tuhan. Demi apa? Demi melayani Tuhan misalnya. Demi masuk sekolah teologi, masuk ke Grafe International Theological Seminary, untuk dididik, untuk menjadi seorang penginjil, untuk menjadi seorang gembala sidang, seorang pelayan Tuhan yang memberitakan firman Tuhan. Oh saudara kasih Tuhan, Tuhan mencari orang seperti itu, seperti Abram. Dan Tuhan seperti juga kepada Abram, Tuhan berkata, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Oh saudara yang kasih Tuhan, upah Abram akan sangat besar, sama seperti juga dengan upah semua orang yang berharap kepada Tuhan. Nah, sampai dengan saat ini kita melihat pergumulan yang terjadi pada diri Abram, di mana Abram menerima itu dengan sukacita. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, ada satu hal yang masih mengganjal di dalam hatinya, yaitu masalah keturunannya. Oh saudara yang kasih Tuhan, biasanya manusia mencari uang dan lain sebagainya, kemudian setelah dia mati, dia akan tinggalkan kepada anaknya. Tetapi Abram berpikir, kepada siapakah aku akan meninggalkan semua harta milikku, ya? Bukankah aku tidak punya anak? Mungkin Abram sudah menulis surat wasiatnya, mungkin Abram sudah mengatur kalau suatu hari seketika dia mati, maka terpaksa yang akan menerima harta bendanya adalah hambanya yang paling setia, hambanya yang senior mungkin. Di sini dikatakan Eliezer, orang Damsyik itu. Oh saudara yang kasih Tuhan, dan Abram berpikir tentang hal itu dengan sedikit kesedihan. Memang Tuhan sudah berjanji bahwa Abram akan memiliki keturunan, tetapi sampai sekarang masih belum, saudara. Dan Abram berkata, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Oh saudara yang kasih Tuhan, kita lihat pergumulan Abram di sini dan keluh kesahnya. Baik saudara yang kasih Tuhan, dalam konteks itulah Tuhan kembali menampakkan diri kepada Abram, dan Tuhan meneguhkan janjinya akan memberikan kepadanya seorang keturunan. Di ayat yang keempat, datanglah firman Tuhan kepadanya demikian,
Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Oh, saudara yang kasih Tuhan, janji yang demikian jelas bahwa Abraham akan memiliki anak kandung. Lalu Tuhan bahkan menambahkan lebih daripada itu lagi. Tuhan membawa Abraham keluar katanya, dan dia berkata, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara yang kasih Tuhan, ini perikop ini atau ayat ini membuktikan betapa Alkitab adalah kitab yang diinspirasikan, diilhami oleh Allah yang Maha Tahu. Karena Tuhan memberitahu kepada Abraham bahwa jumlah bintang-bintang di langit tidak dapat dihitung oleh manusia. Padahal pada zaman Abraham, tanpa adanya teleskop dan lain sebagainya, sepertinya bisa saja menghitung jumlah bintang di angkasa, saudara kasih Tuhan. Bahkan pada tahun 150 sesudah Masehi, seorang ilmuwan bernama Ptolemy pernah mencoba untuk menghitung jumlah bintang-bintang. Dan Ptolemy menyimpulkan bahwa di langit ada sekitar 1000 lebih sedikit bintang, saudara kasih Tuhan. Dan Ptolemy berkata, sudah, inilah jumlah bintang, tidak ada lagi. Aku sudah menghitung semuanya, kata Ptolemy. Nah, Anda bisa bayangkan bagaimana mungkin orang-orang percaya yang hidup di zaman Ptolemy. Mereka membaca ya karangan atau jurnal terbaru, jurnal ilmiah terbaru, publikasi di koran mungkin. Waktu itu belum ada koran, tapi saya ibaratkan ya berita penemuan Ptolemy yang menghebohkan bahwa Ptolemy sudah menghabiskan seluruh umur hidupnya mungkin untuk menghitung jumlah bintang di angkasa, dan dia dapatkan ada sekitar 1000 lebih bintang dan tidak bisa ditemukan lagi olehnya yang lebih banyak lagi. Anda bisa bayangkan betapa orang-orang pada zaman itu yang percaya kepada Tuhan mungkin ditantang imannya. Mungkin mereka diejek. Bagaimana engkau berkata bahwa jumlah keturunan Abraham tidak dapat dihitung seperti bintang banyaknya? Buktinya Ptolemy bisa menghitungnya, jumlahnya ribuan. Oh, saudara yang kasih Tuhan, tantangan atas iman datang. Tetapi Anda bisa membayangkan betapa kecilnya pengetahuan manusia sebenarnya. Ptolemy menganggap dia sudah tahu. Oh, saya sudah hitung semua bintang, saya sudah lacak dengan teliti, saya sudah double check, saya sudah cek ulang dan ulang lagi. Hanya ada ribuan bintang. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, mereka gagal melihat bahwa Ptolemy hanya tahu sedikit sekali. Dengan berkembangnya zaman, ribuan tahun kemudian ditemukan teleskop dan sebagainya, manusia bisa melihat lebih besar lagi, lebih detail lagi. Dan sampai bahkan manusia mengirimkan satelit keluar untuk sebagai teropong, saudara, pesawat satelit Hubble ya, teropong Hubble yang ada di luar angkasa. Dan manusia temukan bahwa sampai sekarang manusia belum bisa menghitung habis berapa jumlah bintang. Ada jangankan bintang, saudara Tuhan, jumlah galaksi saja ya, ada miliaran, saudara Tuhan. Ada miliaran galaksi yang sudah dilihat oleh manusia. Sedangkan dalam tiap galaksi bisa ada miliaran sampai triliunan bintang. Anda bisa bayangkan, saudara Tuhan. Artinya jumlah bintang yang ada di sana banyak dan tidak dapat dihitung. Persis seperti yang Tuhan katakan. Oh, saudara yang kasih Tuhan, ini yang kita lihat betapa Alkitab adalah kitab yang mengagumkan, yang sungguh-sungguh diinspirasikan oleh Tuhan yang Maha Tahu. Nah, kita lihat ayat yang ke-6 yang sangat penting, saudara yang kasih Tuhan. Kejadian 15 ayat yang ke-6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Disinilah letak inti dari kekristenan, bahwa orang dibenarkan bukan karena kehebatan dia, karena manusia tidak bisa membanggakan sesuatu apapun di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan kita adalah orang yang berdosa, orang yang tidak punya kebaikan. Kita tidak dapat masuk surga dengan mengandalkan kekuatan kita, dengan amal ibadah kita. Oh, saudara yang kasih, tetapi satu hal yang Tuhan tuntut dari kita adalah percaya. Kalau kita percaya kepadanya, maka dia yang akan membenarkan kita melalui karya penebusan Yesus Kristus, saudara yang kasih Tuhan. Jadi kalau kita tanya, apakah dasar pembenaran orang Kristen? Apakah dasar keselamatan? Maka kita harus katakan dasar keselamatan adalah karya penebusan Yesus Kristus. Oh, saudara yang kasih Tuhan, tidak lain daripada itu. Karena tanpa Yesus Kristus mati di atas kayu salib, murka Allah atas dosa tidak mungkin dapat dipadamkan. Allah adalah Allah yang maha adil, saudara kasih Tuhan. Allah adalah Allah yang hakim, yang sedemikian adil. Dia tidak makan sogok.
Allah tidak dapat tutup sebelah mata. Allah adalah Allah yang maha adil dan setiap kejahatan harus Dia hukum. Demikian juga dengan setiap kejahatan kita masing-masing. Karena kita semua adalah orang berdosa. Tidak peduli berapa besar dosa Anda, tidak peduli betapa kecil dosa Anda. Anda adalah orang berdosa sama seperti saya. Karena Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oh saudara yang kasih Tuhan, kita berdosa dan dosa kita harus dihukum. Alkitab berkata, upah dosa ialah maut. Saudara yang kasih Tuhan, dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Allah sebagai hakim yang adil, Dia harus menjatuhkan hukuman itu kepada dosa. Dia harus memberikan yang setimpal dengan dosa kepada orang yang telah berdosa, yaitu maut. Maut di dalam neraka, maut terpisah dari Allah selama-lamanya, menderita di dalam alam neraka, di mana di situ dikatakan adalah nyala api yang tidak pernah padam. Oh saudara yang kasih Tuhan, itulah yang menanti setiap orang yang telah berbuat dosa. Dan saudara yang kasih Tuhan, murka Allah atas dosa itu tidak dapat dipadamkan selain daripada bahwa rasa keadilan Allah dipenuhi, rasa kebenarannya dipenuhi, bahwa dosa harus dihukum. Dan saudara yang kasih Tuhan, satu-satunya cara untuk bisa memuaskan Allah, untuk bisa memuaskan murka Allah sekaligus menyelamatkan manusia adalah ketika Yesus Kristus, Allah sendiri, saudara yang kasih Tuhan, datang menjadi manusia, menghidupi hidup tanpa dosa dengan sempurna. Dia adalah Allah yang menjadi manusia, Allah manusia, manusia Allah. Kemudian setelah genap waktunya, ketika dia berumur sekitar 33 tahun, saudara yang kasih Tuhan, dia menyerahkan dirinya. Keadaan yang telah dirancang sedemikian rupa membuat sehingga dia diserahkan oleh imam-imam kepala orang Yahudi untuk disalibkan di atas kayu salib oleh prajurit-prajurit Romawi. Dan pada saat itulah ketika dia tergantung di atas kayu salib, dia sedang menerima hukuman yang seharusnya jatuh kepada setiap orang di muka bumi ini karena dosa-dosa mereka. Hukuman yang seharusnya jatuh kepada seisi dunia, mulai dari manusia paling pertama, saudara kasih Tuhan, Adam, hingga kepada manusia yang paling terakhir yang akan hidup, yang akan lahir, yang akan bernafas di muka bumi ini. Semua hukuman atas dosa mereka ditanggung oleh Yesus Kristus ketika di atas kayu salib. Sehingga di atas kayu salib itu dia dilambangkan di dalam kitab Taurat sebagai ular, saudara kasih Tuhan. Dikatakan seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah anak manusia harus ditinggikan. Mengapa Yesus dilambangkan ular? Bukankah ular binatang yang negatif? Benar, saudara kasih Tuhan, karena ketika Yesus di atas kayu salib, dia sedang menanggung dosa seisi dunia. Dan karena itu dia digambarkan sebagai ular, binatang yang berdosa. Oh saudara yang kasih Tuhan, dan di atas kayu salib itulah dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa dia berteriak seperti ini, saudara yang kasih Tuhan? Oh, ketika dia sedang menanggung dosa seisi dunia, Allah Bapa memalingkan mukanya daripadanya, dan dia sedang berposisi sebagai orang berdosa, saudara yang kasih Tuhan. Dia sedang berposisi menanggung hukuman itu. Dan saudara yang kasih Tuhan, dasar keselamatan kita adalah itu, bahwa dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Tetapi kalau kita tanya, apa syarat keselamatan, saudara? Apa syarat, apa yang dituntut dari setiap orang agar mereka selamat? Saya katakan bahwa Yesus sudah mati untuk dosa Anda. Yesus mati untuk dosa semua manusia. Setiap manusia yang Anda ketemui hari ini dan yang akan Anda temui sudah ditanggung dosanya oleh Yesus. Tetapi tidak semua dari mereka akan menerima manfaat dari penanggungan itu. Mengapa, saudara? Karena ada syaratnya. Ada syarat untuk menerima penanggungan itu, sehingga apa yang Yesus lakukan itu diaplikasikan bagi kita, diterapkan, dinyatakan bermanfaat bagi kita. Ada syaratnya. Dan apa itu syarat keselamatan, saudara kasih Tuhan? Syarat keselamatan tidak lain yang tidak bukan di dalam Alkitab adalah iman, percaya. Ketika Abraham percaya kepada janji Allah, maka saudara kasih Tuhan, Allah katanya memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran. Oh, bukan karena Abraham tidak pernah berdosa. Kita telah baca bagaimana Abraham gagal untuk melindungi istrinya, bagaimana Abraham gagal ini dan gagal itu. Kita akan temui, saudara Tuhan. Tapi diperhitungkan sebagai kebenaran adalah percayanya Abraham, saudara Tuhan. Mengapa? Mengapa Tuhan begitu rindu manusia percaya kepadanya? Karena inti dari dosa manusia ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, saudara, adalah mereka tidak percaya kepada Allah.
di mana Allah berkata, pada hari kamu memakannya, kamu akan mati. Tetapi Hawa dan Adam lebih memilih untuk percaya kepada kata-kata iblis, ular itu yang berkata kepada mereka, sekali-kali kamu tidak akan mati. Oh saudara yang kasih Tuhan, Adam dan Hawa memilih percaya kepada iblis daripada kepada Allah pencipta mereka yang maha baik bagi mereka. Oleh karena itu, barang siapa yang mau diselamatkan, Tuhan menuntut mereka percaya kepadanya. Mereka percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, sudahkah Anda percaya kepadanya? Sudahkah Anda menerimanya dengan sungguh hati? Sudahkah Anda mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kalau Anda belum mengenalnya, saudara yang kasih Tuhan, saya katakan hidup Anda berada dalam bahaya. Anda tidak tahu kapan Anda akan meninggal. Bisa saja ada suatu kecelakaan yang aneh yang menimpa Anda. Atau Anda tidak tahu kapan Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput orang-orang yang menjadi miliknya. Dan mereka yang belum menerima Dia akan ketinggalan, tidak akan diangkat ke angkasa untuk berjumpa dan bertemu dengan Dia. Oh saudara, saya menantikan hari itu, hari di mana tiba-tiba Tuhan datang dan saya terangkat ke sorga, meninggalkan semua kesulitan di dunia ini. Saudara yang kasih Tuhan, kita lihat Abraham percaya, dan hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Saudara, coba kita buka ayat di Perjanjian Baru yang menjelaskan hal ini juga di dalam Roma, saudara yang kasih Tuhan. Roma pasalnya yang keempat. Kita buka Roma pasalnya yang keempat. Di situ kita lihat ayat yang pertama dan selanjutnya. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Cukup jelas, saudara yang kasih Tuhan. Saya tidak peduli Anda dari latar belakang apa. Saya tidak peduli Anda dari kepercayaan apa. Saya ingin bertanya kepada Anda, sudah pastikah Anda masuk surga? Atau mungkin saya perlu bertanya kepada Anda satu langkah lebih maju lagi. Dengan apakah Anda berharap untuk masuk surga? Banyak orang di dunia ini berharap untuk masuk surga berdasarkan apa yang berhasil mereka lakukan. Oh, saya berhasil beramal dengan banyak. Oh, ada yang bilang saya berhasil untuk bertapa. Oh, saya berhasil untuk hidup dengan baik. Oh, saudara yang kasih Tuhan, saya katakan semua itu adalah kesombongan manusia, sehingga dia merasa dia harus berhasil masuk surga. Dia harus bisa untuk melakukan sesuatu sehingga dia bisa masuk surga. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ini adalah hal yang sangat salah sekali. Ini adalah hal yang luar biasa salah, saudara yang kasih Tuhan. Karena Tuhan justru berkata, kalau ada orang yang bisa masuk surga seperti itu, maka ia bisa bermegah di hadapan Allah. Tetapi Tuhan tidak ingin yang demikian. Tuhan ingin yang justru adalah mengandalkan percaya, yang mengaku di hadapan Tuhan, Tuhan, saya tidak mampu. Kalau saya disuruh untuk hidup kudus, saya gagal, saya penuh dengan dosa. Saya tidak mampu untuk berbuat baik yang bisa menyenangkan hatimu. Tetapi saya mau bertobat, saya mau Engkau selamatkan. Saya mau menerima karya penebusan Yesus yang mati untuk semua dosa-dosa saya. Saya mau menerima itu. Maka Tuhan sungguh akan menyelamatkan dia. Oh, saudara yang kasih Tuhan, itu adalah kebenaran kitab suci. Nah, sudah percayakah Anda? Kalau Anda belum percaya, saudara, hari ini, saat ini, tundukkan kepalamu. Saat ini juga berdoalah kepada Tuhan agar Dia menyelamatkan Anda. Saudara, coba kita lihat sekarang ayat yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-10, saudara. Ayat yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-10 dari Kejadian pasal yang ke-15. Lalu lagi firman Tuhan kepadanya, Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya,
Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong dua, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong dua. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Saudara, Tuhan bukan hanya menjanjikan kepada Abram upah yang besar. Tuhan bukan saja menjanjikan kepada Abram seorang keturunan yang akan bahkan pada akhirnya memiliki anak begitu banyak sehingga sampai seperti bintang di langit katanya. Tetapi di ayat yang ke-7 Tuhan juga menjanjikan kepadanya tanah Kanaan. Saudara yang kasih Tuhan, dikatakan Tuhan memerintahkan Abram keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri Kanaan seluruhnya kepada Abram. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, sebenarnya bangsa Israel adalah pemilik yang sah dari tanah Palestina. Dan pada hari ini memang masih terjadi kontroversi tentang tanah Palestina ini, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi nanti di dalam kerajaan 1000 tahun akan nyata bahwa bangsa Israel akan menduduki tanah Kanaan itu, saudara yang kasih Tuhan. Dan Abram bertanya kepada Tuhan, bagaimana katanya? Apa tandanya bahwa hal ini akan terjadi? Dan dari ayat 9 sampai ayat yang ke-11 mungkin merupakan suatu episode yang aneh bagi kita yang hidup di zaman modern ini. Tetapi adalah hal yang lazim pada zaman itu, di mana mereka mengikat perjanjian, saudara yang kasih Tuhan. Dan menarik sekali, kata perjanjian di dalam Alkitab dalam bahasa Ibrani adalah kata berit, saudara. Berit, ya, perjanjian. Dan kata berit ini memiliki suatu pengertian dasar memotong, saudara. Jadi membuat perjanjian itu adalah memotong. Mengapa, saudara yang kasih Tuhan? Karena mereka memang punya suatu kebiasaan orang-orang pada zaman itu, di mana perjanjian mereka itu dibuat dengan cara di mana ada binatang yang dibunuh, saudara. Ini adalah bentuk perjanjian yang paling tinggi, yang paling kuat istilahnya, paling kuat mengikat, saudara. Ada berbagai jenis perjanjian, memang ini adalah yang paling kuat, ya, dimana kalau sampai dilanggar, ya, ini hukumannya berat sekali. Mengapa? Karena bagaikan sudah menyimbolkan bahwa ada binatang yang sudah disembelih demi perjanjian ini, ada yang sudah mati demi perjanjian ini, yaitu binatang-binatang dipotong menjadi dua, saudara. Kemudian binatang yang dipotong dua itu, bagiannya yang satu diletakkan di samping, bagian yang satu diletakkan di samping lagi. Dan kemudian pada saat yang ditentukan, kedua belah pihak yang mengikat perjanjian itu akan berjalan. Tadinya misalnya saya gambarkan, saudara, saya misalnya mengikat perjanjian dengan saudara A, maka saya dengan saudara A akan berhadap-hadapan. Kemudian di samping kanan saya, antara saya dengan saudara A akan ada satu belahan binatang, dan di samping kiri saya, antara saya dengan saudara A juga akan ada belahan lain dari binatang yang sudah dipotong dua itu. Kemudian pada saat yang ditentukan bersama, maka kami akan saling melewati bagian-bagian itu. Saya ke arah sana dan dia ke arah sini, saudara. Kami akan bersama-sama melewati bersama bagian binatang yang sudah dipotong menjadi dua, sebagai tanda ini adalah perjanjian darah. Ini adalah perjanjian saya dan Anda sama-sama sudah melintasi darah untuk mengikat perjanjian ini. Oh, saudara yang kasih Tuhan, ini perjanjian yang begitu kuat, saudara. Dan semakin banyak binatang yang dipotong menjadi dua, menandakan semakin besar perjanjian itu, semakin penting perjanjian itu. Saya ajak kita buka sedikit di dalam Yeremia, saudara, untuk melihat bahwa bahkan di zaman Yeremia, saudara, dan Yeremia ini hidup cukup lama sesudah Musa, ya, di mana Musa hidupnya tahun 1500 sebelum Masehi, Musa yang menulis Kejadian. Tapi kalau kita lihat Abraham lebih lama lagi. Abraham sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, sedangkan Yeremia sekitar 600 tahun sebelum Masehi. Jadi sudah hampir 1500 tahun. Ya, 1500 tahun kemudian praktek mengikat perjanjian dengan berjalan melalui potongan-potongan binatang rupanya masih dikenal oleh
orang-orang pada zaman itu. Kita buka dalam Yeremia ya, pasalnya yang ke-34, Saudara, ya. Yeremia pasalnya yang ke-34, ya. Nah, kita baca ayatnya yang ke-18 ya. Nah, di sini sebenarnya perikopnya kalau saudara perhatikan dari ayat yang ke-8 dan seterusnya berbicara mengenai ada orang Israel yang sudah berjanji di hadapan Tuhan melalui perjanjian memotong binatang ini, mereka sudah berjanji untuk melepaskan budak-budak orang Yahudi mereka, tetapi mereka ingkar janji. Mereka mengingkari perjanjian mereka itu. Dan perhatikan di Yeremia 34 ayat yang ke-18, Saudara. Di sini Tuhan marah sekali dan di situ dikatakan ayat 18, dan aku akan menyerahkan orang-orang yang melanggar perjanjian yang saya baca lagi, dan aku akan menyerahkan orang-orang yang melanggar perjanjianku dan yang tidak menepati isi perjanjian yang mereka ikat di hadapanku dengan memotong anak lembu jantan menjadi dua untuk berjalan di antara belahan-belahannya. Pemuka-pemuka Yehuda, pemuka-pemuka Yerusalem, pegawai-pegawai istana, imam-imam dan segenap rakyat negeri yang telah berjalan di antara belahan-belahan anak lembu jantan itu, mereka akan kuserahkan ke dalam tangan musuh, dan lain sebagainya. Tuhan sangat marah karena ada orang yang menganggap enteng perjanjian ini. Mereka sudah ikat perjanjian, tetapi mereka ingkar, Saudara, ya. Dan Tuhan marah sekali. Tuhan bilang, ya. Dan ini menandakan bahwa ini adalah perjanjian yang begitu kuat mengikat pada saat itu. Demikianlah yang Tuhan lakukan dengan Abraham, saudara yang Tuhan. Pada waktu itu masih disebut Abraham, ya. Dan kita lihat, ya, akhirnya Tuhan mengikat perjanjian ini dengan Abraham, ya. Nah, kita baca ayat yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-16, ya. Ayat yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-16 berbunyi demikian. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abraham dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Saya bacakan lagi ayat yang ke-17, ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Katmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgazi, dan orang Yebus itu. Ya, saudara yang kasih Tuhan, kita lihat isi perjanjian yang Tuhan berikan kepada Abraham tentang keturunannya. Tuhan sekaligus juga memberitahu kepada Abraham apa yang akan terjadi di kemudian hari, bahwa sudah dinubuatkan mengenai bangsa Israel, keturunan Abraham itu yang akan diperbudak di tanah Mesir 400 tahun. Ini adalah tentunya angka bulat, saudara. Di bagian Alkitab lain diberitahu 430 tahun, ya. Dan dikatakan keturunan yang keempat, saudara. Mengapa dikatakan keturunan yang keempat, ya? Padahal mungkin 400 tahun lebih dari 4 keturunan, tetapi Tuhan mengambil angka genap di sini. Lagi pula Abraham sendiri punya anak Ishak nanti baru setelah umur 100 tahun. Jadi kalau kita ambil Abraham sebagai patokan, maka 4 keturunan adalah 400 tahun. Tetapi satu hal yang kita lihat di sini adalah di ayat yang ke-16 kita temukan suatu hal yang indah, bahwa kenapa bangsa Israel diperbudak demikian lama. Tentu ada banyak alasan, saudara. Mungkin iman mereka masih perlu digembleng
Mungkin mereka masih perlu dididik. Tapi salah satu alasannya juga adalah bahwa Tuhan sedang mempersiapkan bangsa Israel untuk menjadi alat penghukum, ya, cambuknya, alat hukumannya untuk menghukum orang-orang Amori yang tinggal di Kanaan yang begitu bejat. Oh saudara, banyak orang kadang-kadang membaca Alkitab, mereka terlalu cepat mengkritik. Mereka berkata, mengapa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, kemudian membunuh bangsa-bangsa Kanaan dengan demikian keji. Bahkan ada yang anak-anaknya bahkan dibunuh sekalipun, perempuannya semua tidak ada yang disayangkan, bahkan ternak kambing dombanya pun dibunuh semua. Mengapa demikian? Saudara yang kasih Tuhan, kita tidak perlu untuk mempertanyakan moralitas dari Allah, tetapi kita bisa saja untuk melihat bahwa ternyata bangsa Israel waktu itu Tuhan pakai sebagai alat hukumannya. Di mana bangsa Amori sedemikian bejat, Tuhan menunggu katanya sampai kedurjanaan orang Amori itu genap dulu. Di mana mereka orang-orang yang begitu jahat, saudara. Mereka mempersembahkan anak mereka ke dalam api untuk dewa-dewi mereka. Bukankah itu suatu hal yang jahat? Mereka banyak yang tidak punya moral, ya, dan lain sebagainya. Dan Tuhan menunggu sampai sudah cukup jahat mereka untuk dihancurkan semuanya, barulah Dia memakai Israel sebagai alat penghakimannya. Demikian juga sebenarnya Allah bukan pilih kasih kalau orang Israel salah, saudara, seperti yang banyak terjadi dalam sejarah mereka. Maka Tuhan juga menggunakan bangsa-bangsa lain sebagai cambuknya untuk menghukum bangsa Israel, untuk menimbulkan kerusakan yang hebat. Di zaman hakim-hakim berkali-kali bangsa Israel mengalami kesesakan yang demikian dahsyat karena mereka meninggalkan Tuhan. Demikian juga Tuhan akhirnya pakai bangsa Asyur dan bangsa Babel ketika bangsa Israel sudah begitu jauh menyimpang, untuk mengalahkan mereka, menghancurkan mereka, bahkan menawan mereka untuk masuk ke dalam pembuangan. Jadi itu kita lihat, saudara kasih Tuhan. Nah, perhatikan lagi bahwa ketika waktunya tiba, maka Abraham yang sudah menunggu dari tadi, saudara kasih Tuhan, dia menunggu perjanjian itu, saudara kasih Tuhan. Dia menunggu, ya, dan dia sampai ketiduran, saudara. Dan kita melihat di ayat yang ke-11 bahwa ada burung-burung buas yang mencoba untuk makan daging binatang-binatang itu. Di dalam Alkitab, burung seringkali diibaratkan sebagai suatu metafora yang negatif adanya, saudara. Kita masih ingat ketika Yesus memberikan perumpamaan tentang penabur. Ada penabur yang menabur benih firman Tuhan, tetapi di jalan yang di pinggir jalan, saudara, dimakan langsung oleh burung, ya, dan lain sebagainya. Nah, burung-burung buas di sini melambangkan betapa banyaknya kesulitan-kesulitan, betapa banyaknya hal-hal yang buas, saudara, yang mengancam, yang mencoba untuk merusak hubungan Anda dengan Tuhan, yang ingin menggagalkan, membuat Anda tidak tahan untuk menunggu janji Tuhan, tidak tahan untuk menunggu bagaimana Tuhan dapat menolong Anda dalam suatu situasi. Oh, saudara yang kasih Tuhan, Anda perlu mengusir burung-burung itu. Ketika Anda ingin kebaktian atau ingin merenungkan firman Tuhan, ada banyak burung buas yang akan datang. Burung buas berupa pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang duniawi, atau pikiran-pikiran yang melenceng, yang lari sana sini, tidak fokus kepada firman Tuhan, tetapi malah memikirkan hal yang lain. Oh, saudara yang kasih Tuhan, saya katakan bahwa hidup yang beribadah kepada Tuhan itu adalah suatu pekerjaan yang sulit, di mana kita perlu senantiasa menyingkirkan burung-burung buas yang mencoba merampas persekutuan kita yang indah dengan Tuhan dari hidup kita ini. Saudara yang kasih Tuhan, ya, kita lihat betapa luar biasanya Abraham, dia menjaga daging itu sampai akhirnya dia ketiduran. Dikatakan ketika matahari terbenam, Abraham ketiduran, dan Tuhan memilih justru sampai Abraham ketiduran, barulah Tuhan dalam bentuk suatu suluh, saudara, suatu api yang menyala-nyala lewat di antara daging-daging itu. Dalam hal ini terjadi suatu hal yang luar biasa, di mana biasanya dalam mengikat perjanjian dua pihak berjalan saling melintasi bagian-bagian yang sudah dipotong, tetapi kali ini hanya satu pihak yang melintas karena pihak yang satu ketiduran, yaitu Tuhan. Tuhan melintas, saudara. Mengapa? Ini adalah cara Tuhan untuk menyatakan bahwa perjanjian ini adalah perjanjian yang diprakarsai oleh Tuhan dan yang akan dipegang oleh Tuhan. Abraham tidak perlu berusaha atau berbuat apa-apa untuk mendapatkan perjanjian ini.
Ini bukanlah barter, ini bukanlah jual beli, tetapi Tuhan menganugerahkan sesuatu kepada Abraham oleh karena imannya. Dan saudara yang kasih Tuhan, kepada keturunanmu lah Tuhan berfirman kepada Abraham, kuberikan negeri ini mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat, saudara. Dan Abraham, bapak orang beriman, kita pun bisa mengikuti jejak teladannya kalau kita juga beriman kepada Tuhan. Sudahkah Anda beriman? Amin dan Maranatha.